Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut di ruas tol Ungaran Bawen, Kabupaten Semarang menewaskan 5 orang. Seluruh korban tewas telah dibawa pulang ke daerah asal di Jawa Timur. Dampak mahalnya harga solar subsidi, para pelaku usaha penggilingan padi di Kota Tegal berhenti beroperasi karena biaya operasional membengkak. Batik tulis lasem bermotif kerikil dan rumput laut asal Rembang terpilih menjadi souvenir KTT G20. Puluhan anak di Brebes histeris saat mengikuti khitanan massal di sebuah rumah sakit. Petugas medis dan orang tua sampai kewalahan memegangi anak-anak agar tidak meronta saat disunat. Ya, tangisan anak-anak ini bukan karena disiksa. Mereka adalah anak-anak yang mengikuti khitanan massal di Rumah Sakit Bakti Asih Brebes pada Sabtu kemarin. Tangisan dan amukan anak-anak ini sampai-sampai membuat orang tua dan petugas medis kewalahan. Namun ada juga anak-anak yang tenang saat disunat. Khitanan massal menyasar warga kurang mampu. Para orang tua mengaku terbantu dengan khitanan gratis karena tengah menghadapi ekonomi sulit. Dengan adanya itu saya merasa terbantu sebagai rakyat yang ekonominya lemah. Terima kasih atas kerjasamanya Rumah Sakit Bakti Asih. Meski merasa kesakitan, para peserta senang bisa ikut khitanan massal, apalagi mereka mendapatkan hadiah dan uang saku. Tak hanya prosesnya yang gratis, pengobatan pasca sunat juga ditanggung oleh rumah sakit. Harapannya kami bisa membantu warga masyarakat Brebes sekitarnya. Ada berapa anak Bu yang diikutkan? Ada sekitar 30 anak Pak yang ikut Pak. Selain bingkisan menarik, peserta juga mendapatkan sertifikat khitan. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Ratusan perenang dari kabupaten dan kota di Jawa Tengah mengikuti kejuaraan renang. Ada 590 medali yang diperebutkan dalam 3 hari perlombaan. 650 perenang dari 35 kota dan kabupaten se-Jawa Tengah mengikuti kejuaraan renang. Ada 198 nomor yang dipertandingkan dari 6 kelompok umur. Kejuaraan ini juga sebagai ajang kualifikasi untuk perenang yang masuk 6 besar pada setiap kelasnya. Nantinya mereka akan mendapat tiket untuk mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga tingkat Provinsi Jawa Tengah pada 2023 mendatang. Kejuaraan ini terutama dari kami PRSI Kabupaten Brebes itu atlet-atletnya menambah prestasi yang luar biasa, menambah jam terbang biar ada yang masuk di BNIM Korprov nanti 2023. Mengenalkan olahraga tradisional, sebuah komunitas di Kota Salatiga menggelar lomba ketapel. Selain untuk mengedukasi, lomba ketapel juga menjadi ajang olahraga yang menghibur. Ratusan pelajar mengikuti lomba katapel di Gedung Pelajar Hati Beriman Kota Salatiga. Ajang ini untuk mengenalkan olahraga tradisional kepada para siswa. Ada 2 jenis perlombaan. Pertama untuk anak-anak di bawah 16 tahun dan kedua untuk umum. Di sini peserta harus membidik target dengan peluru spinner tunggal berukuran 6 cm. Jarak sasaran 7 meter untuk anak-anak dan 10 meter untuk umum. Dalam waktu 90 menit peserta berlomba membidik target terbanyak untuk menjadi juara. Lomba yang diikuti 124 peserta merupakan lomba perdana di Salatiga. Selain menyehatkan, olahraga tradisional juga sebagai hiburan. Momen ini kita pakai untuk mengingat kita kembali pada olahraga tradisional. Ada masukan juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga, ada kemungkinan next ke depan olahraga ini bisa menjadi olahraga prestasi. Kami selaku Kepala Diaspora akan sangat mendukung sekali kegiatan ketapel mania dalam rangka meningkatkan dan memasyarakatkan olahraga masyarakat di Kota Salatiga dengan tujuan sehat, bugar, dan gembira.
Tidak semua peserta ahli dalam menggunakan katapel. Ada yang baru pertama kali memegang katapel dan mengakui kesulitan. Sulit nggak sih? Dan tadi sebelumnya emang sering nggak menggunakan katapel? Enggak, ini baru pertama kali. Katapel langsung nyoba ya? Iya. Tadi ada persiapan nggak? Ini kan pertama kali nyoba, ada persiapan tertentu nggak? Tadi aja itu latihan aja belum. Lomba katapel akan digelar setiap bulan dan bulan Oktober akan menjadi puncak perlombaan nasional. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Memperingati Hari Bersih-Bersih Dunia atau World Clean Up Day, warga Kabupaten Boyolali membersihkan pasar. Kegiatan itu juga sebagai upaya pemerintah daerah untuk bisa kembali mendapatkan penghargaan Adipura. Pasar Boyolali Kota jadi sasaran bersih-bersih warga dan sejumlah komunitas. Selain pasar, warga juga membersihkan sampah di sekitar Taman Sono, Kridanggo, kawasan Kaligede hingga Simpang 5 Patung Kuda. Setiap tahunnya Boyolali menghasilkan sampah sekitar 6 ton. Sayangnya penampungan sampah yang hanya 6 hektar dinilai tak mampu menampung sampah yang ada. Pemerintah berencana mencari lahan pembuangan sampah yang jauh dari permukiman warga. Acara bersih-bersih ini juga sebagai upaya Kabupaten Boyolali kembali mendapatkan penghargaan Adipura untuk ke-14 kalinya. Mulai dari ruang lingkup keluarga di seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali. Karena untuk apa? Agar dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali ini tidak menjadi tumpukan yang terus menumpuk di satu TPA karena keterbatasan ruang. Batik tulis Lasem terpilih jadi salah satu souvenir konferensi tingkat tinggi G20. Kini para pengrajin batik di Kabupaten Rembang tengah sibuk menyiapkan cenderamata itu. Digelarnya konferensi tingkat tinggi G20 di tanah air membawa berkah bagi pelaku UMKM perajin kain batik tulis Lasem di Kabupaten Rembang. Ada pesanan khusus untuk menjadikan kain batik tulis Lasem sebagai cenderamata untuk para delegasi G20. Panitia memesan selendang batik tulis Lasem bermotif kerikil atau batu kecil dan latoh atau rumput laut. Lalu untuk pewarnaannya sesuai ciri khas para perajin dengan memakai pewarna alam dan teknik tradisional. Teman-teman sudah mendapatkan pelatihan dari APR pada waktu kemarin bulan September ya di Rumah Merah, dan ditindaklanjuti dengan pemberian sampel 1 UKM-nya 2 potong nanti diajarin pewarnaannya. Ada 100 selendang batik Lasem yang dipesan untuk KTT G20. Saat ini baru ada 60 selendang yang dikirim. Mereka tengah mengejar penyelesaian pesanan karena 1 lembar batik membutuhkan waktu hingga 1 pekan. Tentu sebuah kebanggaan bagi para perajin batik di Rembang bisa terpilih meramaikan KTT G20 dengan cenderamata batik tulis Lasem. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Seorang pria asal Klaten memanfaatkan lahan tidur sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan. Belajar secara otodidak, Wiji Supriyanto bisa membudidayakan madu kelanceng dengan penghasilan hingga jutaan rupiah. Seorang petani asal desa Bengking Jatinom, Kabupaten Klaten, memanfaatkan sudut rumahnya sebagai sumber penghasilan. Dalam 5 tahun terakhir, ia merintih budidaya lebah madu kelanceng. Lebih dari 120 kotak sarang lebah ada di sekitar rumah dan 40 kotak sarang lebah di area ladang. Wiji Supriyono bisa memanen lebih dari 3 liter madu kelanceng dengan keuntungan hingga 1,5 juta rupiah per bulan. Keterampilan mengelola madu Wiji pelajari secara autodidak. Baginya budidaya lebah madu kelanceng cenderung mudah dan sederhana, serta tak perlu tempat yang luas. Setiap sudut rumah bisa dimanfaatkan selama tumbuh-tumbuhan atau vegetasi di sekitarnya masih banyak. Itu tidak harus memerlukan tempat yang luas ya. Itu di sudut rumah di bawah emperan saja bisa untuk kita menaruh dari lebah kelanceng ini. Asalkan nanti vegetasinya di sekitar rumah itu ada. Maksudnya apa vegetasi adalah tanaman yang dimakan oleh lebah. Karena apa? Lebah itu makannya dari bunga. Yang madu kelanceng ada asam-asamnya sama strong gitu. Jadi agak semriwing gitu menurut saya gitu.
Jadi nggak pure manis gitu. Nek yang madu kan juga tergantung nektar yang dimakan sama itu lebahnya. Jadi Madu kelanceng produksi Wiji sudah dipasarkan di Jakarta, Kalimantan hingga Sulawesi. Untuk harganya Rp100.000 per botol kemasan 100 ml. Madu kelanceng dipercaya mampu menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Krisnagung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.